Baik, semangat pagi para insan asuransi jiwa Indonesia, sahabat AAJI, sahabat MDRT Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar Literasi Agen Asuransi Jiwa, Build Your Future, Be Professional, sesi yang ketiga. Di mana sesi ketiga ini kita akan bahas 5 topik lanjutan dari mitos dan fakta yang sempat kita bahas di sesi pertama dan sesi kedua. Acara ini dipersembahkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang saat ini anggota AAJI terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan reasuransi yang merupakan perusahaan nasional dan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Juga berkolaborasi dengan MDRT Indonesia yang merupakan bagian dari Million Dollar Roundtable, yaitu asosiasi global independen untuk para praktisi asuransi jiwa serta jasa keuangan handal terkemuka di dunia. Dengan mengikuti acara webinar ini, tentunya rekan-rekan akan memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat dari narasumber kita hari ini. Pastikan rekan-rekan semua menyimak materi yang dihadirkan dengan baik dan disampaikan oleh para narasumber. Sebab nanti akan ada games menggunakan Slido berkaitan dengan materi yang dibagikan hari ini. Untuk 5 pemenang akan disediakan GoPay senilai Rp150.000 untuk 5 pemenang. Dan juga masih banyak lagi hadiah-hadiah lain, antara lainnya kita akan ambil 6 pertanyaan terbaik waktu sesi tanya jawab, dan 4 orang tersebut akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO sebesar Rp250.000, dan 2 orang akan mendapatkan tiket online MDRT Day Indonesia 2022 senilai Rp320.000. Tidak hanya itu, masih ada 10 orang yang terpilih yang aktif berkomentar dan menyalakan kameranya selama sesi akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000. Sekali lagi, seluruh peserta yang mengikuti acara ini sampai selesai dan mengisi formulir evaluasi acara, maka akan mendapatkan e-certificate dari AAJI yang akan dikirimkan paling lambat 2 minggu setelah acara melalui email yang didaftarkan oleh rekan-rekan semua. 2 buah e-book mengenai perencanaan keuangan, dan juga 1 poin CPD per sesi webinar yang dihadiri. Syarat dan ketentuan akan diinformasikan melalui surat edaran AAJI kepada perusahaan anggota. Baik, para rekan-rekan asuransi jiwa Indonesia, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Mari kita menyalakan video kamera kita dan dengan sikap sempurna. Silakan teman-teman panitia. Rekan-rekan insan asuransi jiwa Indonesia, berikut ini kita akan dengarkan sambutan opening speech dari Ketua Departemen Literasi dan Inklusi Asuransi AAJI. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Antoni Japari.
Baik, terima kasih Pak Johan. Suara saya kedengaran? Baik, terima kasih. Semangat pagi semuanya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kuasanya lah. Kita dapat menjalankan aktivitas dalam keadaan yang luar biasa ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa ini. Semangat pagi rekan-rekan agen asuransi jiwa yang kami banggakan. Senang sekali rasanya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan yang sangat baik ini. Yang saya hormati rekan-rekan MDRT Indonesia, para agen asuransi jiwa profesional yang berhasil mencetak kinerja yang luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia bekerja sama dengan AAJI untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada seluruh agen asuransi jiwa yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, profesi asuransi jiwa merupakan profesi yang sangat mulia. Dengan profesi ini, rekan-rekan mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan edukasi dan membantu masyarakat Indonesia untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik. Dua hal penting yang harus rekan-rekan tanamkan dalam menjalankan profesi ini adalah edukasi dan membantu. Edukasi yang berarti rekan-rekan harus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, bukan hanya sekedar memasarkan atau menjual produk, tetapi ada tanggung jawab rekan-rekan untuk bisa memastikan bahwa calon nasabah yang rekan-rekan temui memahami dengan benar hal-hal penting yang perlu diketahui dalam membeli produk asuransi jiwa. Membantu artinya rekan-rekan diharapkan mampu memberikan solusi perencanaan keuangan dari setiap calon nasabah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya, agar para calon nasabah ini nanti dapat merasakan manfaat produk yang dimilikinya secara maksimal. Kontrak asuransi jiwa adalah kontrak jangka panjang. Oleh sebab itu, para agen asuransi jiwa diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan perusahaan dalam memberikan edukasi dan senantiasa membantu para nasabahnya hingga periode kontrak berakhir, termasuk dalam hal pengurusan klaim yang mana kita ketahui sering menjadi pemicu polemik ya antara perusahaan dengan nasabah. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, industri asuransi jiwa merupakan industri yang diatur dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan ini tentunya juga mencakup cara pemasaran produk asuransi jiwa yang rekan-rekan lakukan. AAJI sebagai penerbit lisensi keagenan untuk asuransi jiwa konvensional ya, telah menerbitkan standar praktik dan kode etik tenaga pemasaran asuransi jiwa yang seharusnya dapat dijunjung oleh setiap agen asuransi jiwa dalam menjalankan profesinya. AAJI juga senantiasa mendorong seluruh agen asuransi jiwa untuk terus belajar dan memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan yang mampu menunjang profesi rekan-rekan. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, webinar ini, itu adalah merupakan edukasi ya, di mana rekan-rekan asuransi jiwa, agen asuransi jiwa bisa belajar kepada orang-orang yang dianggap sudah berprestasi seperti member dari MDRT Indonesia, ataupun mengambil sertifikasi profesi seperti perencanaan keuangan ya, ada namanya Certified Financial Planner dan sejenisnya. AAJ juga senantiasa mendorong seluruh agen asuransi jiwa untuk terus belajar dan memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan yang mampu menunjang profesi rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan agen asuransi jiwa yang kami banggakan, dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini, setiap lapisan pelaku industri asuransi jiwa diharapkan bisa merapatkan barisan untuk bersama-sama mengembalikan kembali reputasi industri asuransi jiwa. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa isu yang berkembang beberapa waktu belakang ini dipicu dari kekecewaan nasabah yang merasa mungkin dibohongi atau ditipu karena telah membeli polis asuransi jiwa unit link. Dan isu tersebut semakin membesar karena diberitakan di berbagai media massa dan bahkan ramai juga di media sosial sehingga lebih cepat menyebar ke masyarakat. Cepatnya penyebaran informasi ini tidak bisa lagi dititik beratkan kepada beberapa perusahaan asuransi untuk menyelesaikannya. Perlu peran serta kita semua sebagai insan asuransi jiwa untuk melakukan tindakan bersama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi yang benar tentang industri ini. Oleh karena itu, AAJI bekerjasama dengan berbagai pihak untuk berupaya mengatasi isu tersebut. Salah satunya adalah bekerjasama dengan MDRT
Indonesia untuk menyelenggarakan webinar dengan tujuan mengedukasi tenaga pemasar agar lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Webinar ini kami lakukan berseri selama 3 kali berturut-turut di bulan April ini. Ini merupakan seri ketiga, dan bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti dari sesi 1 sampai sesi 3 ini, tentu saja sudah makin banyak ilmunya ya, oke, dan yang bisa diterapkan untuk nasabahnya. Serta bahkan ada tambahan lagi 1 poin CPD ya bagi yang mengikuti webinar ini sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan semua dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya ya dalam pertemuan kita ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam asuransi, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, terima kasih Pak Antoni atas pemaparannya. Edukasi dan membantu ya, 2 hal yang kita difokuskan pada hari ini. Betul. Nah, kemudian saudara-saudara, rekan-rekan asuransi jiwa Indonesia, mari kita akan mengadakan foto bersama saat ini ya. Akan dibantu oleh tim panitia, mungkin Kennedy boleh bantu memandu. Kita akan foto bersama. Pastikan kita on cam ya, kita on cam, senyum untuk foto. Ya, yang pasti wanitanya bulu mata harus bagus ya. Ini ada 3 slide ya, teman-teman ya. Saya akan pandu di slide pertama. Saya nggak tahu teman-teman ada di slide keberapa. Ini ada 3 slide. Slide pertama teman-teman saya hitung sampai 3. 1, 2. Bentar, slide kedua. Senyumnya ditahan ya. Kita nggak tahu kita di slide mana. Slide kedua, 1, 2. Bentar, slide ketiga. 1, 2. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Kennedy atas bantuannya. Baik, para sahabat MDRT, sahabat AAJI semuanya, tentunya kita sudah tidak sabar ya untuk belajar dari sesi utama pada hari ini. Saya akan perkenalkan untuk pembicara sesi utama kita. Selanjutnya, kita akan membahas seputar unit link, investment, claim, dan bagaimana dengan penjelasannya yang benar. Izinkan saya perkenalkan narasumber kita berikut ini seseorang yang luar biasa dengan prestasi sebagai berikut. Country Chair MDRT Indonesia 2021 sampai 2022 dengan pencapaian 9 tahun member MDRT dengan 5 Court of the Table qualifications. Beliau juga adalah Committee Chair dari MDRT Day Indonesia 2019, Connection Zone Speaker pada MDRT Global Conference 2019 dan juga 2022 mendatang di Sydney, Australia. Beliau juga adalah memiliki prestasi LIMRA International Quality Award selama 8 tahun dari 2014 sampai 2021 dan juga adalah top agent AAJI by company selama 10 tahun berturut-turut dari 2012 sampai 2021. Oleh sebab itu, sore hari ini mari kita sambut dengan hangat Bapak Dedi Setio. Semangat pagi, teman-teman agen asuransi di Indonesia. Terima kasih Johan atas perkenalannya. Teman-teman, setelah kita sudah menjalani sesi pertama oleh Miliana dan juga sesi kedua oleh Kennedy, ya, izinkan saya untuk membawakan untuk sharing kepada teman-teman semua, ya, webinar agen asuransi Indonesia ini, Build Your Future, Be Profesional di sesi yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja karena sesi kita akan berjalan dengan cukup panjang ya teman-teman. Oke, langsung aja ke mitos nomor 9. Jenis investasi saham pasti lebih menguntungkan. Mitos atau fakta? Teman-teman sudah bisa ketik di chat apakah itu mitos atau fakta? Ya, jawabannya adalah mitos ya teman-teman ya. Mengapa? Karena investasi saham selalu memiliki resiko. Jika dikatakan pasti, ya kan ya, berarti sudah pasti untung. Kenyataannya, dalam investasi, banyak yang mengatakan, oh saya untung, oh saya juga ada buntung ya teman-teman ya, tinggal satu tanpa B dengan ada B ya teman-teman. Nah jadi tidak ada kata pasti dalam hal investasi karena adanya fluktuasi pasar dan lain-lain. Teman-teman, saya ingin sharing sedikit mengenai investasi saham di unit link.
Banyak yang mengatakan, oh kalau saya bayar tahunan di unit link, saya pasti lebih untung dari bayar bulanan. Ada juga yang mengatakan, oh saya bayar bulanan, oh sudah pasti untung dibandingkan bayar tahunan. Mengapa? Oh, masing-masing itu didasarkan dari nilai unit yang kita dapat. Teman-teman pada saat menerangkan kepada calon nasabah mengenai cara pembayaran, mereka akan pasti menanyakan, lebih untung bayar tahunan atau bulanan. Nah, itu tergantung dari pada saat nasabah membayar, preminya itu mendapatkan nilai unitnya yang di berapa, teman-teman. Nah, jadi banyak yang mengatakan, oh, pada saat saya bayar tahunan, oh, ternyata di nilai yang tinggi, ya otomatis berbeda. Nah, ada juga yang mengatakan, oh, saya bayarnya bulanan. Jadi saya selama 12 bulan, dalam 1 tahun ada dapat unit 12 kali. Itu juga bisa juga. Tapi belum tentu juga. Karena apa? Karena bayar tahunan pada saat dapat unit yang lebih kecil, ya otomatis ya pasti lebih menguntungkan. Nah, tapi teman-teman, kita sudah mempelajari kenaikan investasi sejak unit link itu ada. Unit link pernah mengalami gejolak di tahun 2008 yang akhirnya semua nilai investasi di saham itu turun lebih dari 50%. Tapi kenyataannya di 2009 membal, ada yang mendekati lebih dari 100%. Tapi belum tentu itu pasti kejadian ya teman-teman. Nah, di dalam dunia investasi, gejolak itu tetap ada. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman menerangkan bahwa oh ini ada investasi saham, ya investasi saham ini hanya berguna untuk bisa memastikan kita polis itu ada nilai investasi yang bisa dipotong untuk biaya asuransi. Jadi, belum pasti untung, tapi setidaknya kita sudah ada satu fitur yang bisa langsung membayar biaya asuransi pada saat kita belum membayar premi. Kembalikan kepada nasabah ya mengenai investasi yang terbaik bagi mereka. Karena investasi di unit link tidak hanya di saham. Ada money market, yaitu pasar uang, ada obligasi, ada surat utang, maupun juga ada saham. Jadi teman-teman, sekali lagi, jenis investasi saham jika pasti menguntungkan itu adalah mitos. Oke, next. Ya. Kalau upgrade di tahun kelima, maka sisa bayar hanya 5 tahun lagi. Teman-teman ingat pada sesi pertama, Ibu Meliana mengatakan, apakah mitos atau fakta bayar premi 10 tahun? Ya, itu jawabannya mitos kan teman-teman? Dikarenakan kita membayar premi harus menyesuaikan dengan biaya asuransi yang ada, teman-teman. Jika nilai investasi yang sudah banyak, mungkin kita bisa ambil fitur cuti premi. Nah, begitu juga jika kita upgrade polis, otomatis biasanya namanya upgrade teman-teman, pasti akan menaikkan biaya asuransi dari polis tersebut. Nah, teman-teman, kalau upgrade di tahun kelima, maka sisa bayar hanya 5 tahun lagi, itu sangat berbahaya, teman-teman. Jadi, untuk nomor 10, udah pasti jawabannya mitos. Karena pembayaran premi selalu dikaitkan dengan manfaat proteksi yang diinginkan dan hasil investasi yang diharapkan. Nasabah tetap harus melakukan pembayaran premi, walaupun setelah upgrade premi. Bahkan sampai masa asuransi berakhir untuk hasil yang optimal. Itu mengapa, teman-teman? Karena biaya asuransi yang membutuhkan nilai yang cukup banyak. Jika kita hanya bayar 5 tahun lagi, otomatis ya teman-teman akan
mengurangi nilai investasi yang ada. Nah, pada saat nilai investasinya sudah ada, otomatis teman-teman ya, itu polisnya akan lapse teman-teman. Jadi, untuk nomor 10, jika teman-teman melakukan upgrade di tahun kelima, otomatis bayar premi tetap seterusnya. Setuju teman-teman? Oke, next berikutnya, yaitu mitos atau fakta untuk proses klaim susah dan lama, dan sering ada penolakan klaim. Ayo teman-teman, ketik di chat mitos atau fakta. Nah, oke, wah saya lihat ya banyak, wah semua tulisnya mitos, wah tidak ada yang fakta. Saya setuju dengan teman-teman semua. Ternyata kita sudah menjalani 2 sesi dan sesi ketiga teman-teman sudah jawabannya sudah luar biasa, sudah mengerti. Teman-teman, selama 17 tahun saya berada di industri asuransi, saya mencatatkan performa untuk proses klaim 100% selama saya ada di bisnis asuransi. Itu bisa dilakukan bagaimana? Ya, itu dikarenakan kita mengerti prosedur klaim di perusahaan kita masing-masing. Apa yang dibutuhkan? Teman-teman sudah pasti mengerti. Ada form yang harus diisi oleh keluarga dan dokter. Harus ada rekam medis. Harus ada hasil laboratorium. Harus ada kwitansi. Jika tidak semua di-cover. Ya kan? Dan juga ada semua hal yang dibutuhkan dokumen, baik dari rumah sakit maupun dari nasabah, yang harus disubmit kepada perusahaannya masing-masing. Jika teman-teman sudah pernah melakukan dan membantu nasabah teman-teman semua untuk melakukan proses klaim, saya yakin untuk yang kedua, yang ketiga kali, keempat, dan kelima kali, itu tidak akan ada masalah. Mungkin pertama kalinya, kita belajar. Segala sesuatu kita perlu belajar. Karena nggak mungkin kita belajar teori, tapi kita bisa langsung praktek. Saya mengerti sekali. Saya masih ingat pertama kali saya melakukan membantu nasabah saya untuk klaim pertama kalinya. Dan dengan berjalannya waktu, kita makin lama makin gampang untuk melakukan klaim. Ya. Jika ya teman-teman merasa, ini klaim early claim ya teman-teman ya, klaim yang dilakukan biasanya di bawah 1 maupun 2 tahun. Ya, itu hanya proses investigasi. Tapi biasanya setiap perusahaan akan membuat surat untuk memberikan informasi kepada nasabahnya bahwa ada investigasi. Tapi selain itu, tidak ada yang sulit, teman-teman. Selama dokumen klaim lengkap dan yang diajukan sesuai dengan pertanggungan pada polis, umumnya prosesnya akan lebih gampang. Dan waktunya juga yang dibutuhkan tidak akan lama, yaitu 14 hari kerja. Serta terhindar dari penolakan klaim. Bagi teman-teman, saya yakin teman-teman di sini sudah mengerti bagaimana caranya untuk melakukan proses klaim, sehingga klaim itu tidak tertunda, bahkan klaim itu tidak ditolak. Dan tentunya teman-teman harus tahu pada saat nasabah mendaftar untuk menjadi nasabah dari polis tersebut, mereka harus mengisi dengan sebenar-benarnya. Ya oke, teman-teman, mari kita lanjut ke mitos atau fakta yang ke-12. Next. Manfaat polis tidak sesuai dengan yang dijelaskan kepada nasabah. Makanya, apakah bisa dibatalkan? Mitos atau fakta, teman-teman? Oke, fakta. Bagus. Fakta, fakta. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Senang sekali saya melihat setiap kali ada pertanyaan, jawabannya selalu satu suara. Ya, jadi kita udah tidak perlu susah-susah ya untuk membahas apakah ini mitos atau fakta. Ya, jawabannya fakta. Mengapa, teman-teman? Karena pada saat
nasabah mengambil polis asuransi, terdapat free look period yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk mempelajari manfaat polis. Jika tidak sesuai, nasabah dapat melakukan pembatalan polis. Nasabah dihimbau dapat lebih aware terhadap polis yang dibeli untuk mengantisipasi adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman, mengenai polis tersebut, ya, biasanya perusahaan asuransi memberikan 14 hari sampai 21 hari kalender setelah polis asuransi jiwa diterima oleh nasabah. Jadi, jangan lupa setiap nasabah yang menerima polis asuransi tersebut, kita ingatkan untuk memberikan waktu untuk mempelajarinya, sehingga pada saatnya nanti mereka sudah mengerti isi polis dan benefit apa saja yang mereka ambil. Dan tentunya itu untuk kebaikan di masa yang akan datang bagi mereka semua. Oke, next yang ke-13. Bahasa yang digunakan pada polis terkadang sulit untuk dipahami. Mitos atau fakta, teman-teman? Saya sih yakin jawabannya pasti satu. Ya kan? Oke, bahasa yang digunakan pada polis terkadang sulit untuk dipahami, teman-teman. Ya, fakta ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu ya, teman-teman udah harus tahu, teman-teman semua adalah sebagai garda terdepan di dalam bisnis asuransi. Bahasa yang digunakan pada polis adalah bahasa baku yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Jika terdapat bahasa atau istilah yang sulit untuk dipahami, nasabah dapat saja menghubungi agen maupun customer service untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Teman-teman diusahakan nasabah membaca hal tersebut pada saat free look period. Mengapa? Karena jika tidak sesuai dengan keinginan nasabah, nasabah dapat membatalkan polis tanpa denda apapun. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman sebagai garda terdepan di dalam bisnis asuransi Indonesia, teman-teman harus memberikan servis yang sangat baik. Mengapa? Karena pada saat teman-teman semua memberikan servis maupun penjelasan yang sangat tepat dan sangat baik, saya yakin nasabah tersebut tidak akan memikirkan untuk mengambil produk asuransi dari agen lain. Itu dapat dibuktikan dengan teman-teman kita yang sudah lama berada di bisnis asuransi. Mereka semua mempunyai basis nasabah yang tidak pernah pergi dari mereka. Oleh karena itu, teman-teman semua, pakailah waktu untuk mengikuti training, ya, pakailah waktu untuk sering membaca isi polis, pakailah waktu untuk mempelajari product knowledge, agar apa yang dipertanyakan oleh nasabah teman-teman semua bisa dapat dijawab dengan baik dan benar, dan tentu saja dapat dijawab pada saat itu juga. Dikarenakan banyak nasabah membutuhkan jawabannya secara instan. Ya, jika teman-teman sudah menguasai semuanya, saya yakin dan percaya tidak ada keraguan di dalam hati dan pikiran nasabah semua. Oke, ini adalah 5 mitos di sesi yang ketiga. Oleh karena itu, dikarenakan sesi ini sesi ketiga, ya, saya akan mengulang kembali secara singkat agar teman-teman semua bisa, ya, satu suara dengan kita semua, apakah ini mitos atau fakta. Yang pertama adalah bayar premi hanya 10 tahun. Itu mitos ya teman-teman ya. Bayar premi di unit link lebih dari 10 tahun. Jika perlu, bayar
seumur hidup. Tapi jika ada nilai investasi yang besar, kita bisa pakai fitur cuti premi agar ya premi asuransi tetap bisa dapat berjalan dan tidak lapse. Dan mitos nomor kedua, nilai polis akan seperti di ilustrasi, itu juga mitos ya teman-teman ya. Karena itu merupakan asumsi ya, belum pasti nilai yang ada di ilustrasi adalah nilai investasi kita. Ya. Yang ketiga adalah unit link itu tabungan, itu juga mitos ya teman-teman. Karena unit link itu adalah perpaduan dari proteksi dan instrumen investasi agar nasabah tidak perlu membayar seumur hidup jika investasinya berjalan dengan baik. Ya, pada saat instrumen investasi kurang berjalan dengan baik, otomatis nasabah harus melanjutkan pembayaran sampai nilai investasinya cukup untuk mengcover biaya asuransi yang ada. Dan seterusnya, tanda bintang di ilustrasi berarti nasabah harus bayar lagi. Itu mitos yang keempat di sesi pertama. Ya. Dan itu kalau tanda bintang berarti itu fakta, teman-teman. Teman-teman harus menginformasikan kepada nasabah bahwa itu harus mulai melakukan pembayaran kembali. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengingatkan yang dilihat itu bintang-bintang di laporan pernyataan transaksi yang setiap nasabah bayar itu mendapatkan surat dari perusahaan tersebut. Bukan melihat bintang-bintang di ilustrasi. Dan mitos yang kelima di sesi kedua oleh Pak Kennedy, kita bisa dikatakan boleh cuti premi. Mitos atau fakta? Ya, sudah pasti itu memikir itu cuti premi, itu fakta. Tapi bukan berarti setelah bayar 2 tahun langsung cuti. Bukan begitu ya teman-teman. Setelah 10 tahun bayar cuti premi, bukan begitu. Jadi kita harus lihat cuti premi itu dipakai pada saat nasabah memerlukan kebutuhan yang lebih penting. Ya, harus ada prioritas. Nah, barusan nasabah bisa mengambil fitur cuti premi. Dan sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru, cuti premi itu tidak otomatis ya teman-teman. Jadi cuti premi harus diajukan oleh nasabah melalui agen atau customer service di perusahaannya tersebut. Selanjutnya, mitos yang keenam adalah cuti premi berarti stop bayar biaya asuransi. Teman-teman, sekali lagi, biaya asuransi tidak pernah stop. Biaya asuransi selalu ada. Jadi, cuti premi bukan untuk men-stop bayar biaya asuransi. Tapi cuti premi adalah men-stop pembayaran, tapi biaya asuransi pasti akan berjalan. Nah, yang ketujuh adalah biaya asuransi itu meningkat setiap tahun. Itu fakta ya teman-teman, dikarenakan resiko manusia makin tua, makin naik, makin tinggi. Jadi otomatis biaya asuransi pasti lebih tinggi. Dan mitos atau fakta yang kedelapan dari sesi yang kedua minggu yang lalu adalah di usia tua, biaya asuransi bisa lebih besar daripada premi. Betul sekali, karena itu adalah fakta, karena pada saat unit link kita menghitung kisarannya pada saat tahun nasabah itu bergabung. Dan diharapkan dengan kenaikan investasinya dapat mengcover biaya asuransi di masa yang akan datang. Jadi teman-teman harus diingatkan bahwa pada saat mengambil polis unit link, kita juga harus mengingatkan kepada nasabah kita akan resiko tingginya biaya asuransi di kemudian hari. Dan harus dipersiapkan pada saat nantinya jika investasi tidak berkembang sesuai dengan perencanaan proteksi kita, otomatis nasabah dapat terus membayarkan preminya agar polis tersebut tidak lapse.
Dan 5 mitos di sesi yang ketiga pada hari ini bahwa jenis investasi saham tidak pasti menguntungkan ya teman-teman. Jadi kadang kita juga bisa memakai produk investasi dari instrumen pasar uang atau money market lebih untung dibandingkan dengan saham. Dan juga belum tentu saham itu pasti positif, ya, pasti ada turun. Tapi jika nasabah mempunyai tipe konservatif, teman-teman lebih baik memberikan pasar uang. Dan untuk yang moderat, lebih baik ke balance maupun surat utang negara, maupun obligasi negara, ataupun swasta. Dan yang terakhir, jika agresif, bolehlah kita memberikannya dalam instrumen saham. Rata-rata untuk agresif diperuntukkan untuk usia 17 sampai 40 tahun, moderat usia 41 sampai 55 tahun, dan konservatif usia 50 tahun, 56 tahun ke atas. Oke? Mitos yang selanjutnya adalah kalau upgrade di tahun ke-5, maka sisa bayar hanya 5 tahun lagi. Itu sudah pasti mitos ya teman-teman. Dan proses klaim susah dan lama, itu juga mitos. Kita sudah setuju pada saat dicek tadi bahwa itu tidak susah dan tidak lama. Jika kita punya dokumen klaim sangat lengkap, pihak dari underwriting maupun bisnis klaim itu tidak akan susah dan lama untuk meng-approval dokumen klaim tersebut. Dan manfaat polis tidak sesuai dengan nasabah yang dijelaskan kepada nasabah, itu sudah pasti ya teman-teman, bisa untuk dibatalkan. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan pada polis terkadang sulit untuk dipahami. Betul, itu fakta. Oleh karena itu, teman-teman adalah agen yang terpercaya, agen yang luar biasa, yang bisa menerangkan secara lengkap kepada nasabah-nasabah teman-teman semua, sehingga pada saat nasabah mengambil polis dari teman-teman semua, mereka sudah pasti mengerti benefit, resiko, maupun term and condition dari polis tersebut. Oke, sekian sesi dari mitos ya. Oleh karena itu saya kembalikan kepada Johan. Silakan Johan. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pemaparannya terhadap materi yang luar biasa dan membuat kita menjadi lebih mengerti ya seputar unit link, investment, claim, dan penjelasannya.